Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ahid dan TS? Alhamdulillah sehat Kang Yahya. Alhamdulillah. Bang, untuk hari ini tadi kan ada jadwal sidang tuntutan. Kita dengar bahwa tuntutan itu diundur ya Bang ya. Bagaimana itu Bang? Kemudian apa sih alasan daripada jaksa kenapa sampai diundur gitu Bang? Ya. Baik, terima kasih Kang Yahya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tadi kita sudah melaksanakan persidangan dengan agenda tuntutan sebetulnya dari rekan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa Saudara Ramdan atau klien kami ya. Sesuai jadwal ya sebetulnya. Namun kita sama-sama tahu bahwa kasus pembunuhan Subang ini kan kasus yang sangat viral, mendapatkan perhatian publik, dan otomatis bahwa ketika kasus ini viral, ini melibatkan banyak institusi gitu ya. Jadi memang kita paham bahwa rentut atau rencana tuntutan ini bukan hanya dari Kejaksaan Negeri, tapi melalui Kejaksaan Tinggi Kejati dan Kejaksaan Agung Kejagung gitu. Jadi memang berlapis gitu, artinya tahapannya sebetulnya rencana tuntutannya pun memang ini dari Kejaksaan Agung, langsung dari Kejaksaan Agung, yang tentunya harapan kami sebetulnya bahwa kasus ini akan terbuka dengan jelas begitu, karena yaitu tadi ini tidak hanya melibatkan dari Kejaksaan Negeri tapi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung gitu. Nah, rentut ini kan memang bertahap ya. Artinya ada prosedur, ada proses yang harus dijalani dari Kejaksaan Negeri ketika tuntutan ini mau dibacakan begitu. Jadi penentuan biasanya yang sering-sering terjadi, penentuan berapa dituntutnya dan alasan-alasan tuntutannya itu memang akan disortir dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi begitu. Jadi menurut kami itu sebetulnya hal yang biasa begitu ya untuk penundaan tuntutan gini, untuk tuntutan penundaan tuntutan ya maksud kami. Tapi pada prinsipnya ya tidak ada masalah kalau menurut kami ya. Artinya memang proses seperti ini tuh biasa terjadi dan memang harus dijalankan begitu. Dan maklum majelis hakim pun memaklumi itu karena memang ada prosedural dari instansi yang memang masing-masing instansi itu punya prosedur yang harus dijalankan gitu kan. Apakah maksudnya lebih terverifikasi ketika kemudian ada 3 lapis, yang pertama adalah Pengadilan Negeri, Kejati maupun Kejagung, itu artinya lebih lebih terverifikasi atau bagaimana sih Bang? Betul. Karena ini tadi saya bilang perkara ini adalah perkara viral, mendapatkan perhatian dari publik, dan tentunya proses verifikasi pun terkait dengan misalnya fakta-fakta persidangan, konstruksi hukum, terus pengenaan dari tuntutan, itu memang berlapis gitu. Artinya kecil kemungkinan bahwa proses ini akan terjadi intervensi, kecil kemungkinan akan terjadi manipulasi, dan hal itu tuh dengan adanya yang proses bertahap ini, tentunya harapan kita juga akan lebih gitu. Artinya memang keadilan itu memang akan terjadi di proses itu begitu Kang. Baik Kang, berbicara tadi tentang keadilan, bahwa hari ini atau ditunda nanti tanggal 9 bahwa ada sidang tuntutan untuk Danu. Bicara keadilan ini, apa yang dimaksud keadilan untuk Danu? Harapan Abang, Bang Ahid dan ATS ini terkait tuntutan yang akan dibacakan tadi, bagaimana Bang? Baik, harapan kami ya, pasti ya, harapan kami, bagaimanapun kami ini penegak hukum, walaupun Danu itu klien kami berharapnya bahwa terjadi keadilan di situ. Keadilan dalam arti di sini begini, bahwa Danu memang sebagai pelaku begitu, ya, sebagai pelaku. Tapi karena Danu punya itikat, punya niat yang baik untuk membuka kasus ini. Jadi kalau kita gambarkan, bukan hal sederhana dan bukan hal yang mudah untuk membuka kasus ini. Teman-teman semua bisa pahami, bisa mengetahui di proses persidangan memang banyak hal yang harus dikorbankan oleh Danu. Misalnya Danu mendapatkan intimidasi yang luar biasa, Danu mendapatkan tekanan yang luar biasa gitu. Danu mendapatkan
dengan mengakui dia harus mengorbankan masa depannya, keselamatannya. Terus kemudian Danu mendapatkan hal yang memang sebagai anak yang muda yang masih tergolong muda kalau menurut kami berdasarkan usia dan pengalaman, ini luar biasa gitu loh. Dan ini Danu bersedia melakukan itu, bersedia mengambil resiko itu untuk demi membongkar kasus pembunuhan ini yang sudah mandek 2 tahun lebih begitu. Itu sekali lagi itu bukan hal yang mudah begitu. Nah, harapan kami adalah ketika hal tersebut dilakukan oleh Danu dan kemudian Danu sudah mendapatkan rekomendasi JC dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, nah tentunya ada pertimbangan tentang keringanan tuntutan yang diajukan oleh rekan penuntut umum terhadap saudara Ramdhanu atau klien kami ini begitu. Harapan kami tentunya besar begitu karena Danu sudah sangat kooperatif untuk membongkar kasus ini baik dalam proses pemeriksaan di penyelidikan, penyidikan dan kemudian sampai kepada persidangan atau due process of law ini begitu ya. Itu sudah dilakukan semua oleh Danu. Semua yang dia tahu, semua yang dia alami itu sudah ditampilkan secara jujur, secara detail, secara fair, tanpa ada satupun yang ditutup-tutupi oleh Danu, gitu ya. Termasuk dia berani membuka terhadap peran pihak-pihak tertentu yang ini melibatkan orang-orang kuat di Subang, begitu ya. Nah ini Danu berani mengambil risiko itu. Nah tentunya harapan kami, harapan keluarga juga, bahwa Danu akan dituntut dengan ringan begitu karena peran Danu tersebut sudah berani membongkar kasus ini dengan seterang-terangnya begitu kan. Nah, terkait JC bahwa kemarin kita juga mendengar JC Danu itu sudah diperpanjang, Ban. Menurut pengalaman Abang sebagai PH mungkin menangani kasus di mana-mana, ketika mendapatkan JC itu biasanya akan mendapatkan keringanan berapa persen atau berapa tahun sih kira-kira. Lalu kalau kita bandingkan bahwa, itu yang pertama ya. Kalau kita bandingkan yang kedua nih, ketika misalkan Eliezer saja mendapatkan 1,5 tahun dengan bahwa dia itu menjadi JC setelah ditangkap terlebih dahulu, Bang. Lalu kemudian mengakui. Lah, artinya Danu sebenarnya lebih prioritas kan karena Danu itu menyerahkan diri bukan ditangkap dulu. Nah, bagaimana Abang mengkombinasikan dengan yang kedua ini dari pertanyaan yang pertama itu? Harusnya begini kan, ketika diperbandingkan dengan kasus Eliezer atau kasus Sambo, itu publik sudah pasti paham gitu. Siap. Yang Eliezer sebagai eksekutor aja diputus 1,5 tahun ya kalau dia salah ya. Artinya harusnya Danu yang orang turut serta, yang perannya memang dalam tekanan, siap, dan sudah berani membongkar, dan dia dalam membongkar itu adalah atas inisiatif sendiri, bukan karena ketahuan ya seperti Eliezer itu. Harusnya dia lebih ringan dari Eliezer gitu. Harusnya ya. Siap. Nilai idealnya itu seperti itu kalau kita bicara normatifnya ya. Nah, apalagi di kasus ini kemudian Danu membongkar seterang-terangnya dan ini melibatkan pihak-pihak tertentu yang akhirnya kemudian banyak terbuka tindak pidana yang menyertai tindak pidana pembunuhan ini akhirnya terungkap juga. Misalnya obstruction of justice sama tindak pidana penyalahgunaan bansos gitu. Harusnya logika sederhananya harusnya Danu lebih ringan dituntutnya dan diputusnya ya. Nah, tapi balik lagi harapan kami ya selaku kuasa hukum berharap bahwa memang Danu harus dituntut lebih ringan gitu. Kalau kami malah mengharapkan syukur-syukur Danu bisa dituntut percobaan begitu ya, karena memang ini tindak pidana yang akhirnya bisa terbongkar terlepas Danu sebagai pelaku ya. Akhirnya bisa terbongkar karena sulitnya kasus ini yang berhenti selama 2 tahun 3 bulan ini begitu kan. Baik, ini terkait Danu, saya menangkap bahwa harapan seringan-ringannya karena memang sebenarnya posisi Danu itu lebih prioritas bahkan dibandingkan dengan Eliezer yang tadi dikatakan Eliezer ngakunya ditangkap dulu, kalau Danu yang menyerahkan diri sebelum ditangkap gitu ya Bang ya. Iya. Nah sekarang ini kan tuntutan Danu lari kepada tuntutan Yosep. Bagaimana Abang sebagai PH dalam hal ini PH Danu dalam menyikapi sebuah fakta persidangan tentang Yosep nih, memungkinkannya itu secara fakta persidangan sah terencana atau tidak sih Bang sebenarnya? Kalau kami melihat itu jelas sekali ya.
sederhana sekali kalau kita melihat di persidangan ya. Kalau mungkin netizen ataupun nanti teman-teman YouTuber mengikuti proses persidangan ya, orang awam pun bisa melihat ini bagian dari tindak pidana perencanaan begitu ya. Tindak pidana yang terencana sesuai dengan pasal 340 KUHP. Apalagi kita yang memang orang hukum gitu ya. Siap. Berdasarkan fakta persidangan jelas terlihat bahwa ini adalah tindak pidana yang memang tidak spontan terjadinya begitu. Tindak pidana yang memang sangat direncanakan, sangat matang sekali, terbukti dengan ada 2 tindak pidana yang menyertai tindak pidana pokoknya begitu ya. Kalau kami melihat jelas Joseph sebagai aktor intelektual gitu ya. Sebagai orang yang memang menyuruh melakukan, atau kita kenal hukum pidana itu namanya witlocker begitu ya. Jadi Danu dalam hal ini posisinya memang orang yang disuruh dan dalam posisi yang tertekan begitu. Itu kemarin bisa kita lihat bahwa ketika misalnya Bang Taufan bertanya tentang posisi Danu begitu ya di persidangan begitu kan, jelas terlihat bahwa Danu ini memang tidak ada daya untuk melawan karena selain Danu ada 3 orang laki-laki dan badannya lebih besar dari dia, memegang senjata tajam begitu, dan itu berisiko terhadap keselamatan dia ketika dia menolak ataupun membuka begitu. Apalagi ketika setelah kejadian tindak pidana pembunuhan itu juga kan Danu diancam, diperingatkan dengan keras oleh saudara Joseph untuk tidak bilang ke siapapun agar tidak bocor tentang peristiwa pembunuhan malam itu gitu. Apakah ini artinya Abang sebagai PH Danu mensupport pihak penegak hukum dalam hal ini jaksa untuk membacakan penuntutannya itu semaksimal mungkin? Ya, kalau kami menganggapnya, kami kan juga kuasa hukum harus proporsional gitu yang melihat ya. Kalau kami melihatnya bahwa untuk saudara Joseph ini tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf. Oh, siap. Apalagi dia tidak menyesali sama sekali gitu. Dan terkesan berkelit. Siap. Malah melempar bola atau buang badan, malah menuduh si A, si B sebagai pelakunya tanpa ada bukti konkret yang mendukung argumentasi dia begitu. Nah, ini kan jelas hal yang bukan hal yang meringankan gitu. Nah, kalau dalam hukum itu kalau tidak ada hal yang meringankan, ya misalnya tidak menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi, terus kemudian kooperatif, tidak pernah dihukum, ini kan tidak ada di diri Joseph gitu. Terus untuk apa tidak dituntut tidak maksimal begitu kan? Harusnya sederhana, logika berpikirnya adalah harusnya dituntut maksimal kalau begitu Josephnya begitu. Karena tidak ada hal-hal yang meringankan secara hukum gitu. Itu sih Kang kalau menurut kami ya. Oke. Siap, itu terkait kasusnya Bang ini agak sedikit rileks barangkali. Tadi saya dengar juga bahwa setelah sidang itu ditunda ada acara yang lain Bang. Tadi ada acara apa Bang? Iya, tadi kami bersama tim gitu ya, dikomando oleh